Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Wildan dengan NIM 24913450004. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya populer tugas 4 yang ada di Google Classroom. Oke, tanpa basa-basi, mari kita bahas. Soal nomor 1. Video game telah menjadi salah satu aspek penting dalam budaya populer dengan pengaruh besar terhadap pembentukan nilai dan norma sosial, terutama dengan atau pada generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, game bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai sarana pendidikan, interaksi sosial, dan bahkan kritik sosial. Oke, pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana video game, baik dalam konteks naratif atau story driven maupun permainan kompetitif, membentuk pandangan pemain tentang kekerasan, kerjasama, dan keadilan sosial. Oke, bagaimana video game membentuk pandangan pemain? Pada game naratif atau story, pemain sering dihadapkan pada keputusan moral yang sulit. Misalnya, pada game Last of Us, pemain diajak merenungkan nilai keluarga, pengorbanan, kompleksitas moral dalam situasi pasca-apokaliptik. Lalu, pada game Life is Strange, di game itu kita diberikan pilihan moral yang berdampak pada alur cerita, mendorong pemain untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Karena game berbasis story ini biasanya memiliki dua pilihan, yang mana dari dua pilihan itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Lalu, pada permainan kompetitif seperti Fortnite, Valorant, League of Legends, Mobile Legends, dan semacamnya, itu mengajarkan pentingnya kerjasama tim, strategi, sportivitas. Namun, aspek kompetitif juga dapat memicu agresi atau perilaku kurang sportif jika tidak dikelola dengan baik. Sebenarnya tergantung orang yang kembali. Pertanyaan nomor 2. Gunakan contoh game populer seperti Fortnite, Grand Theft Auto, atau Last of Us untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam gameplay dan cerita. Oke, pada game Fortnite ini mengedepankan kerjasama tim dalam mode Battle Royale, mana meskipun game ini juga sering dipandang hiburan semata tanpa pesan moral yang mendalam, tapi game ini bisa dibilang cukup bagus untuk melatih kerjasama dan sportivitas. Lalu, pada game Grand Theft Auto atau disingkat GTA, walaupun sering dikritik dengan kontennya yang penuh kekerasan, game ini juga mengkritik kehidupan sosial, yang mana game-game ini sering mengangkat seperti korupsi pada suatu negara, ketidakadilan, rasis, dan semacamnya. Lalu, pada game Last of Us, ini menggambarkan bagaimana cinta, rasa kehilangan, dan moralitas dipengaruhi oleh situasi ekstrim. Oke, pertanyaan nomor 3. Diskusikan juga apakah pengaruh game lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap pembentukan moral dan perilaku sosial di masyarakat. Oke, sebelumnya, untuk dampak positif dan dampak negatif dalam video game itu adalah suatu yang bisa dibilang ambigu, karena semua dampak itu tergantung oleh pemainnya. Tergantung pemain mengambil hal yang didapat dari game tersebut. Oke, untuk dampak positif yang saya dapatkan dari game-game yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan. Yang ini mana ini kita dapat mendapatkan ini jika kita bermain game story. Lalu kita juga dapat mempererat hubungan sosial, terutama dalam game daring yang melibatkan kerjasama tim, mana ini melibatkan game kompetitif. Lalu memberikan edukasi moral melalui cerita yang kompleks. Ini juga kita dapat dari game story. Lalu untuk dampak negatifnya, contohnya adalah kekerasan dalam game seperti GTA dapat mempengaruhi cara pandang terhadap norma sosial jika tidak disertai pengawasan. Lalu, ketergantungan pada game yang dapat mengganggu hubungan sosial di dunia nyata, yang mana ini berujung pada game kompetitif. Yang mana pada game kompetitif, kita akan mengejar rank yang tertinggi untuk menjadi yang terbaik di game itu, teman-teman. Lalu, kompetisi yang berlebihan yang dapat menyebabkan perilaku tidak sehat seperti amarah atau perilaku agresif, yang mana sering ditemukan pada game yang berbasis kompetitif. Soal nomor 2.
Game seringkali menjadi jembatan antara berbagai budaya di dunia digital, memungkinkan orang dari berbagai negara untuk berinteraksi dalam ruang virtual bersama. Game online seperti League of Legends, Minecraft, atau World of Warcraft telah menciptakan komunitas global yang mana pemain dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa berinteraksi, bersaing, atau berkolaborasi. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan bagaimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Oke, cara game diterima dari berbagai belahan dunia yaitu dengan cara penyebaran budaya populer secara global dan adaptasi lokal. Untuk penyebaran budaya populer secara global, itu seperti game League of Legends, Minecraft, atau World of Warcraft menciptakan komunitas lintas negara, yang mana pemain dapat berbagi pengalaman dan nilai budaya. Mana ini sangat sering ditemukan terutama di platform-platform sosial media seperti Twitter, Reddit, dan sebagainya. Lalu ada juga dengan jalur e-sport yang mana ini menjadi fenomena global, membawa elemen kompetitif yang menghubungkan pemain dari berbagai negara dalam turnamen besar. Lalu, karakter dan cerita dalam game sering mengadopsi tema universal seperti persahabatan, perjuangan, dan konflik, sehingga lebih mudah diterima di berbagai budaya. Lalu, jika melewati adaptasi lokal, pengembangan game seringkali menyesuaikan konten agar relevan dengan budaya lokal. Misalnya, dengan menggunakan bahasa lokal atau menambahkan elemen budaya setempat, seperti festival atau mitologi dalam game. Lalu, globalisasi ini menciptakan peluang bagi budaya lokal untuk diperkenalkan secara atau skala internasional, misalnya melalui game yang mengangkat cerita dari mitologi Asia atau Afrika. Pertanyaan nomor 2. Apakah teknologi ini berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai global yang bersifat homogen atau cenderung seragam atau sama, atau justru memperkaya kebudayaan lokal dengan cara-cara baru yang inovatif? Jika menurut pandangan atau pendapat saya, globalisasi game memiliki potensi untuk menyeragamkan nilai-nilai global, tetapi juga dapat menjadi alat untuk memperkaya dan mempromosikan budaya lokal jika dimanfaatkan dengan bijak. Kolaborasi antar kreator lokal dan pengembang global bisa menjadi kunci keseimbangan antar keduanya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.